Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan kita rahmat, kesehatan, dan juga rahmat kelapangan atas waktu, usia, dan rezeki yang tiada henti-hentinya. Amin. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon, kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama Transitive Learning Society, Gerakan Total Produksi untuk Indonesia. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah milenial harus tampan. Artinya tampil menuju pencerahan. Saat ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang akan menyampaikan materi terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Poltak Oloan Harahap, pengurus Transitive Learning Society. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Bang Ramon. Selamat datang di studionya Tribun Medan. Ya Bang. Mungkin Ustadz ada yang ingin sampaikan sebagai mukaddimah, mungkin perkenalan. Silakan Ustadz. Mengenai milenial langsung. Perkenalan langsung. Perkenalan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners, selamat pagi dimanapun Anda berada sekalian. Saya Poltak Oloan Harahap, salah satu pengurus Islam Learning Society, dan hari ini saya diundang oleh Bang Ramon. Siap. Untuk hadir di acara kita ini untuk berdiskusi mengenai tema milenial harus tampan. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Oloan lah ya, Iya, kita Bang. panggil ya. Boleh Bang? Ini berbicara masih berkaitan dengan topik milenial nih Ustadz. Iya Bang. Karena beberapa episode yang lalu juga kita membahas tentang milenial, kontribusinya milenial terhadap bangsa dan negara. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana milenial harus tampan. Artian tampil menuju pencerahan. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Ustadz. Apa upaya yang harus dilakukan dalam membina agar muncul para generasi milenial yang selalu memberikan kontribusi berupa aroma pencerahan, baik bagi bangsa dan umat Islam yang ada di Indonesia? Silakan Ustadz. Baik Bang Ramon. Jadi kalau kita berbicara milenial ini kan kita berbicara pada tataran usia produktif. Produktif di Usia antara produktif itu mereka ini kan tergolong orang-orang yang umurnya masih di bawah 30 tahun. ya. Mereka lah yang disebut dengan milenial. Jadi kategorisasi dari umur ini menunjukkan bahwa milenial ini adalah orang-orang yang hari ini sangat diharapkan untuk memberikan sumbangsi pencerahan, baik itu di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi milenial ini sebetulnya kalau kita lihat dari jumlah penduduk kita kan hampir setengah dari Jumlah penduduk Indonesia Indonesia hari ini itu yang berada kategori di milenial. kategorinya di milenial. Jadi mereka ini orang-orang yang selalu tampil. Hanya persoalannya memang harus kita sadari bahwa milenial kita hari ini itu tumbuh di alam demokrasi. Ya. Karena mereka mungkin tidak merasakan reformasi. Ya, Satu mungkin kalau jauh peristiwa lagi gitu. sejarahnya, Jadi mereka tidak mengalami itu. Jadi mungkin mengalami. waktu itu milenial itu kan SD. ya, di tahun reformasi. Iya, kemarin. tahun reformasi itu mereka SD. Justru kita yang masih milenial itu ya, Ustaz. Ketika masa reformasi. Jadi sementara yang kedua, jadi mereka banyak tidak merasakan pergolakan. Jadi mereka hidup di ruang bebas. Nah, yang kedua, milenial ini hidup di masa teknologi sekarang lagi mengalami disrupsi. Jadi mereka terbiasa dengan kalau bahasa kerennya sekarang itu dunia kuota ya. Ya, Dunia virtual. Di dunia virtual, betul. Dunia virtual. Jadi
wawasannya tentu lebih luas, lebih terbuka, pergaulannya lebih terbuka. Jadi milenial ini bicara bagaimana dia berperan tentu harus holistik. Jadi bagaimana membentuk budaya mereka sehingga mereka bisa menjadi pencerah di tengah-tengah masyarakat. Saya kira begitu, Bang. Ya, tadi yang Ustadz maksud mungkin di era digital ini ya. Iya. Nah, karena mungkin perkembangan teknologi itu sangat signifikan ini perubahannya gitu. Baik Ustadz, nah keikutsertaan generasi milenial ini kan merupakan kunci utama dalam meletakkan sendi-sendi kehidupan yang selalu menampilkan diri melalui ya boleh dibilang sih produktivitas ya, Ustadznya. Apa strategi yang harus dilakukan ini bagi milenial biar tetap dia berproduksi terkait dengan background mereka masing-masing? Ya pertama mungkin kita harus melihat bahwa mereka hidup di level kultur dan cara berpikir yang seperti apa sehingga bisa mereka berproduksi. Saya kira kita harus pahami bahwa milenial ini adalah masa depan kita. Ya. Bagaimanapun pemimpin atau kaum tua hari ini akan digantikan oleh mereka. Ya, anak muda yang saat ini ya. Jadi kalau berbicara strategi, ya membangun optimisme para pemuda. Karena pertama kita lihat misalkan dari sejarah. Jadi kalau kita ingat tahun 1920 misal, pertemuan antara Soekarno yang waktu itu di umur 20-an. Masih milenial waktu itu ya. Di umur 20-an. Ya. Kemudian Hatta waktu itu juga umur 20-an. Soekarno waktu itu ada di Bandung, Hatta waktu itu ada di Belanda. Tapi mereka melakukan percakapan ingin membentuk satu negara yang belum ada di umur 20-an. Jadi mereka punya optimisme dan punya imajinasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Itu dari sejarah. Dan saya kira kalau kita lihat hari ini sangat banyak peran-peran milenial seperti itu. Jadi sekarang kalau mungkin dulu Soekarno dengan situasinya seperti itu, nah kalau milenial sekarang mereka tentu berkaitan dengan teknologi. Saya kira banyak contoh yang bisa kita ambil hari ini di mana para milenial itu cukup produktif dalam bidang teknologi itu tadi. Mereka berperan. Bahkan kalau kita bicara politik sendiri, milenial itu sangat banyak mempengaruhi. Jadi bukan hanya soal bahwa pemilih terbesar milenial, tapi mereka sekarang cukup membawa isu-isu di tengah-tengah masyarakat dan mereka yang menciptakan sendiri isu itu. Sehingga arah perubahan itu ditentukan oleh mereka. Jadi saya kira strategi yang paling penting itu membangun optimisme. Yang kedua memberikan ruang kebebasan bagi para milenial. Jadi kalau memberikan ruang kebebasan ini kan erat kaitannya juga dengan pihak eksternal, misalkan pemerintah. Bagaimana menyiapkan regulasi itu tadi. Nah walaupun situasinya hari ini memang milenial kita, kalau dalam data yang pernah saya baca itu angka partisipasi sekolahnya saya masih di angka 25%. Untuk apa itu Ustaz? Milenial sekarang. Milenial ya. Para pemuda kita. Jadi usia produktif kita sekarang yang tersentuh oleh sekolah itu masih 25%. Jadi ini sebenarnya kan kembali ke pemerintahnya. Bagaimana memberikan akses yang lebih mudah kepada milenial. Karena bagaimanapun pendidikan formal itu penting untuk membangun optimisme tadi, untuk membangun sesuatu yang baru buat mereka. Sehingga mereka sudah siap apabila nantinya estafet kepemimpinan itu diberikan pada masanya. Saya kira begitu, Bang Pramang. Oke, baik. Nah, ini Ustadz, ya sepanjang perjalanan bangsa ini kan peranan kaum milenial ini kan sangat besar. Hampir di setiap fase perubahan negara kita mereka, Bang. Nah, pastinya kan itu akan menghadapi persoalan, permasalahan itu, Ustaz. Artinya kan tidak semulus yang bisa kita bayangkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kaum milenial ini mampu menghadapi situasi, ya paling tidaknya dia mampu keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapin dalam konteks keumatan ini. Gimana Ustadz bisa memberikan? Jadi memang kalau kita lihat Bang, perkembangan teknologi misalkan yang menjadikan segala sesuatunya sekarang serba instan. Jadi memang mau tidak mau pola pikir
Milenial ini pun pola pikir instan. Tetapi saya melihat justru dari beberapa hasil riset menunjukkan bahwa misalkan kaum pesimis yang melihat milenial sekarang itu misalkan individualis, kemudian dia orangnya pesimis, kemudian apolitik. Tapi kalau kita bicara data ternyata tidak benar. Misalkan kalau dibilang individualis, justru dengan adanya sosial media sekarang, ada grup WA, ada grup Facebook, itu menunjukkan hanya saja mungkin penterjemahan bentuk bermasyarakatnya sudah berbeda. Kalau dulu mungkin hidup di tengah-tengah masyarakat, tapi mereka sekarang melalui virtual. Melalui gadget, melalui sosial media. Karena kalau dulu kan kita berkumpulnya itu kalau sebelum ada era digital ini kan kita berkumpul di rumah, atau di balai, atau di kantor desa, kan seperti itu. Telepon dulu, kabarin SMS dulu, malah dulu disuratin dulu. Nah, kalau sekarang udah berbeda bentuk pemahaman terkait itu tadi ya. Organisasi tadi itu. Betul Bang. Jadi sekarang sudah berubah, tidak mesti harus ketemu langsung. Betul. Jadi sehingga saya kira lebih luas sebenarnya. Jadi sekarang ada grup antar negara juga ada. Jadi kalau menurut saya ya tidak benar lah istilah tadi itu ya. Tidak benar. Betul. Bahkan dalam salah satu riset yang pernah saya baca juga, saya lupa nama lembaganya, internasional itu, dia menunjukkan bahwa justru indeks kebahagiaan milenial sekarang tinggi. Kebahagiaan dan optimisme. Jadi optimisme mereka tinggi, kebahagiaan mereka tinggi. Tolak ukurnya di mana tuh, Ustaz? Nah, jadi ini kan Bang Ramon, ibaratnya kalau dulu mungkin punya persoalan yang lain dengan hari ini, situasinya berbeda saya kira Bang. Contoh misalkan saya lihat begini Bang, misalkan kalau orang kan mengatakan bahwa milenial sekarang apolitik, tidak mau ikut-ikutan. Lebih mau absen ya. Mengatakan bahwa mereka apolitik itu bukan berarti mereka anti politik. Buktinya misalkan kalau kita ingat dulu waktu tahun 2014, waktu terjadi perseteruan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Persaingan ya? Ya, waktu itu kan ada 10 lembaga riset, 7 mengatakan Pak Jokowi menang, 3 mengatakan Pak Prabowo menang. Nah waktu itu kalau nggak salah ada satu platform lembaga yang survei. Ada platform apps itu dibentuk oleh para pemuda, kalau nggak salah namanya Kawal Pemilu. Kawal Pemilu. Jadi mereka mengajak milenial se-Indonesia untuk ngefoto TPS di tempat dia dan memberikan data itu ke Kawal Pemilu. Tapi mereka jawab, kami tidak ada kepentingan dengan pemilu. Oh gitu. Itu kan peran milenial Bang. Lebih mereka mengarahkan untuk meriset peran milenial untuk pemilu waktu itu. Iya, waktu itu. Dan itu jelas, itu saya kira bentuk pencerahan yang dibuat oleh milenial. Katakanlah kalau kita misalkan katakan waktu itu perseteruan kaum tua terjadi, tapi mereka datang menengahi dengan memberikan data yang akurat. Jadi mengatakan bahwa mereka misalkan apolitik tidak benar juga. Mereka punya cara lain berpolitik, tidak seperti orang tuanya. Benar. Sudah berbeda teori, sudah berbeda cara dengan para orang tua bagaimana melihat politik itu sendiri. Saya kira begitu Bang. Berarti perubahan itu juga terkait juga terhadap permasalahan pemilihan pilkada juga. Iya Bang. Jadi mereka punya cara sendiri juga ya, bukan berarti harus mendukung salah satu pasangan itu dengan jor-joran dengan apa. Mereka punya cara sendiri. Mereka punya. Nah, pencerahan itulah yang mereka coba untuk. Jadi mereka sehingga masyarakat lebih percaya ke mereka. Nah, jadi kan kalau saya melihat Bang sekarang ini, katakanlah dulu kita berada di situasi di mana sekarang terjadi polarisasi antara apa yang kita sebut dengan radikal dan apa yang kita sebut dengan moderat. Jadi dua aliran ini kan sekarang sedang hangat-hangatnya begitulah. Jadi dua gerakan ini sekarang mencoba menarik para milenial sebagai bagian dari pengikutnya. Nah di sini saya kira tugas kita juga, tugas negara juga, tugas mereka juga untuk lebih mendalami literasi sehingga memahami mereka harus berada di titik mana. Saya kira begitu Bang. Jadi
ketika misalkan sekarang kan disrupsi hoax Iya. di masyarakat, biasalah misalkan ada apa satu isu yang dibuat oleh satu kepentingan kelompok tertentu. Nah, bagaimana para milenial itu justru melihatnya objektif dan menyampaikan ke masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, saya kira di sini peran milenial. Berarti banyak ini yang bertugas untuk mencerahkan ini kan, tidak Banyak. hanya milenial aja, tapi juga tugasnya pemerintah, biar jangan sampai mereka juga terjerumus dalam paham-paham yang memang Variabelnya pasti, Bang. pasti Harus ada peran itu. Oke. Dari yang terkecil, orang tua, lingkungan, Dari- pemerintah. Iya, iya, iya. Karena kalau dibiarkan bebas gawat juga kan. Iya, benar-benar. Jadi ada holistik lah mulai. Dan itulah bentuk tanggung jawab kita terhadap kaum milenial ini. Iya, Bang. Tapi dari pengalaman kemarin itu mereka kan sudah mulai memposisikan diri, mereka juga mempunyai pemahaman dan boleh dibilang ya nggak sembarang juga mereka mengambil sikap dan keputusan kan Bang. Iya, Bang, betul. Paling tidak mereka ada kayak sistem literasi yang memang bisa membantu pemahaman-pemahaman mana yang bisa mereka ikuti. Nah, Dan seperti jadi itu. penguatan literasi itu, Bang, saya Penguatan kira. literasi, ya. Kalau penguatan literasi ini kan selain dirinya pribadi yang memang ya namanya pemuda kan gemar mencari sesuatu. Tetapi di sini juga ada andil pemerintah yang memberikan akses pendidikan tadi. Saya kira begitu, sehingga literasinya kuat. Gitu, Bang. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, apa yang harus dimaknai oleh kaum milenial agar kedepannya tuh mereka akan muncul pemikir-pemikir maupun pemimpin-pemimpin yang jujur, adil, visioner dan segala macamnya Bang. Seperti apa itu Bang? Nah, jadi tadi kan kita bicara, Bang, bagaimana membangun kultur dan cara berpikir. Nah, kultur dan cara berpikir ini ya mulai dari lingkungan terkecil di keluarga, kemudian lingkungan bermasyarakat, juga di pendidikan dia. Ini sangat mempengaruhi, saya kira, sehingga mereka siap berproduksi ke depannya. Sesuai dengan bidang mereka. Iya, sesuai dengan bidang mereka. Karena kata kuncinya tadi kan kita sampaikan bahwa estafet kepemimpinan seminimal di keluarga, di masyarakat, bahkan di sektor-sektor formal akan mereka. Mau tidak mau, itu sudah saya kira perjalanan sejarah. Betul. Jadi kalau hari ini mereka sudah siap, ya efeknya ke negara kita akan maju. Oke. Jadi mereka itu harus lebih melihat lebih luas lagi lah, saya kira. Apalagi dengan zaman teknologi sekarang, globalisasi itu kan sudah sesuatu yang biasa lah hari ini. Jadi mereka tidak lagi inward looking saja, tidak hanya melihat Indonesia. Betul, betul. Tapi persaingan itu sudah dengan milenial luar gitu. Bagaimana negara-negara lain mempersiapkan milenialnya untuk berproduksi di sana. Nah, begitu juga di negara kita, saya kira. Nah, ini kita agak melebar sedikit, Bang. Iya, Bang. 2024 itu kan banyak agenda negara kita ini yang bakal terjadi. Iya, Bang. Termasuklah salah satunya pemilihan presiden. Yang ingin saya tanyakan, posisi milenial ini strategi seperti apa menurut Abang? Ya, apakah nanti akan digantikan langsung dengan pemimpin-pemimpin yang milenial, ataukah memang menggandeng milenial saat ini? Ya, memang akan ada agenda besar negara kita ke depan yang Bang Ramon tadi sampaikan 2024. Saya kira begini, ini kan milenial Bang jumlahnya paling besar ini dari hampir jumlah separuh ya Bang DPT kita itu. Jadi mereka sesungguhnya punya kekuatan yang sangat besar untuk mengarahkan sesuatu ke arah yang lebih baik. Kalau mereka berperan ya. Nah, tinggal lagi sekarang bagaimana mereka mampu berpikir, bermental, sehingga pilihannya itu tidak jatuh ke arah yang negatif, saya kira. Jadi karena mereka jumlahnya besar, tetapi jumlah besar ini kan soal kuantitas. Tapi kalau kualitasnya tidak disiapkan, ini juga bahaya. Kalau berbicara misalkan Bang, apakah milenial sudah menduduki? Saya kira sudah Bang, banyak sekarang. Walaupun saya nggak punya data yang pasti, akurat ya. Tapi banyak kita lihat di Medan aja mungkin anggota dewan sudah berapa yang umurnya 20-an.
bahkan ada kepala daerah yang sudah di umur 20-an. Iya. Saya kira itu sudah bisa jadi semacam Bukti konkret lah ya, bukti Bang. konkret Keterlibatan kaum kaum muda ini milenial ya. itu untuk sesuatu yang lebih luas. Jadi mereka sudah berproduksi di situ. Sudah berproduksi. Iya, Bang. Jadi banyaklah lahan-lahan pengabdian. Jadi menghadapi 2024 itu sangat besar sebenarnya pengaruh milenial itu, saya kira, Bang. Nah, kalau menurut harapan Ustadz Oloan lah terkait kaum milenial ini ke depannya, apa kira-kira yang harus mereka persiapkan lah? Ya, paling tidak menjadi bagian lah kesuksesan ataupun kemajuan dari negara yang kita cintai ini. Apalagi kalau di transitive learning itu kan total produksi Ya, Bang. untuk Indonesia. Ya, Bang. Apa kira-kira yang bisa Ustadz Oloan sampaikan ke pemirsa milenial? Jadi pemirsa milenial Tribuners. Harapan saya sebenarnya pertama untuk memperkuat literasi, mempersiapkan literasi. Jadi literasi ini kan pengetahuan, Betul. dan pengetahuan itu sesungguhnya menguasai. Ya. Jadi kalau mereka sudah punya sesuatu yang intern dalam dirinya, dia sudah siap menghadapi masa depan. Nah, yang kedua, dia harus berperan sejak dini, sejak saat ini. Soal dia di level mana, memberikan perannya silahkan. Tetapi dia sudah mulai, katakanlah dulu kalau kita katakan semi peran, tapi paling tidak hari ini dia sudah mulai turun untuk mengetahui lebih real bagaimana sebenarnya situasi sosial kita. Jadi misalkan anak kuliahan, contoh, kalau dia misalkan belajar teorinya di kelas, saran saya untuk lebih memverifikasi teori yang dia pelajari di tengah-tengah masyarakat. Verifikasi faktual. Jadi tidak hanya kalau istilah dulu memperkuat pikiran di Menara Gading, tapi melihat teori itu dalam realitas. Itu harus dia lakukan. Sehingga dia terbiasa sudah berhadapan dengan sesuatu yang nyata. Ya. Karena lambat laun dia akan juga mengisi tengah-tengah masyarakat itu. Itu Bang saya kira. Jadi pertama memperkuat literasi. Yang kedua harus dari sekarang berproduksi di tengah masyarakat berdasarkan apa yang ia mampu dan miliki. Gitu Bang saya kira. Ya, artinya memang ketika teori itu pasti kan antara praktik dan teori itu kan tidak pernah sama juga kan Ustadz? Kan seperti itu biasanya kita Ya. dengar bahasa selalu sesuai kenyataan ya, Bang. Iya, benar. Karena memang untuk terkait yang poin pertama itu literasi ini kan saat ini kan memang agak susah ya Ustadz. Susahnya dalam arti apalagi sekarang serba instan. Iya, Bang. Orang membaca informasi itu pun ya inti-intinya aja tapi Iya, tidak Bang. terlalu dalam. Nah, apakah itu bisa kita perkuat dengan agenda-agenda penting Ustadz, misalnya sosialisasi dan segala macam, ya biar literasi ini semakin kuat gitu di masyarakat, terutama Ya. kaum milenial. Pasti Bang. Jadi saya lihat sebenarnya kalau kita bicaranya kemana dulu nih, ke pemerintah misalkan. Ya sebenarnya gampang melihatnya, tinggal melihat program-program pemerintah, katakanlah yang mengurusi pemuda ini apa, Kemenpora. Ya. Kemenpora. Kita lihat saja berapa porsi yang dialokasikan oleh pemerintah ke sana. Begitu juga misalkan Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan kita kan 20% dari APBN. Iya. Jadi sebetulnya harus kita syukuri sebenarnya, dan pemerintah sudah menunjukkan keberpihakannya terhadap milenial dengan alokasi anggaran yang begitu besar. Dan itu menunjukkan strategi mempersiapkan pemimpin SDM itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Tinggal bagaimana kita sama-sama mengawasi. Nah, jadi milenial itu harus juga kita awasi, gitulah Bang. Jadi dengan ketegasan regulasi itu. Pengawasannya dari regulasi ya? Iya Bang, dari regulasi. Ya karena apa sih yang dikhawatirkan sebenarnya tuh Ustaz? Ya namanya sekarang kan bebas. Ya. Bebas Jadi kalau khususnya sekarang kalau musuh utama milenial ini kan narkoba. Iya.
narkoba yang paling utama. Di mana-mana saya kira narkoba. Iya, betul. Jadi kalau dalam riset itu kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang paling utama itu narkoba, Bang. Baru nanti nomor 2 kekhawatiran terhadap masa depan yang tidak memiliki pekerjaan. Tapi yang paling utama itu pergaulan lingkungan, dan ini sesungguhnya konkretnya itu narkoba saya lihat. Ya. Kekhawatiran Itulah orang tua. musuh yang sangat lebih dominan dihadapi oleh milenial Iya, saat Bang. ini, ya, Bang. Jadi bisa diperkuat, mudah-mudahan lah. Tapi bagi saya sebenarnya melihat indeks yang ada, ya milenial itu optimis, Bang. Optimis, ya. Optimis. Dan saya yakin kalau dulu mereka kaum tua lah kita bilang ya, Bang. Biar jangan tersinggung lah. Iya. Jadi kaum tua itu bisa menciptakan 5 poin. Saya kira milenial sekarang bisa menciptakan 10 poin. Dan itu banyak contoh konkret. Konkretnya. Jadi itu sudah saya kira total produksinya Milenial. para milenial. Ya, mungkin kalau yang kita agak takut menyinggung tentang slogan kaum tua, mungkin bisa kita buatkan slogannya gini, kaum bekas milenial gitu ya. Karena mereka pernah merasakan milenial. Ya. Oke lah. Baik, Ustadz. Demikianlah Tribuners perbincangan kita bersama Al Ustadz Poltak Oluan Harahap, salah satu pengurus Transitive Learning Society. Semoga apa saja yang menjadi jawaban dari diskusi bersama Ustadz dapat menjadi pandangan dan intisari, bahkan pencerahan juga ya Ustadz. Iya, Bang. Yang dapat kita jadikan referensi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kaum milenial. Semoga bermanfaat. Selalu ikuti terus program Digital Tribun Medan, bantu like dan komen sosial media kami, Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok Tribun Medan. Terima kasih kepada narasumber, Ya, Bang Ramon. dan terima kasih kepada Tribuners, terima kasih kepada seluruh sponsor dan semua kru yang bertugas pada episode kali ini. Saya Muhammad Rizky Ramon undur pamit diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.